معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر، وإذا سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على موان الدين. رب اكتب لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعزيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia
Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita saat ini berada tepat pada tanggal 17 Muharram, yang dimana kita masih berada di bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna iddatash syuhur inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 4 bulan yang dimuliakan, dan satu di antaranya adalah bulan Muharram yang saat ini kita berada di bulan tersebut. Qala ba'dul ulama Muharram 5 ahruf. Berkata sebagian para ulama, Muharram terdiri dari 5 huruf. Mim, ha, dan ra 2 kali disebut karena ada tasydid, dan yang terakhir adalah huruf mim. Di setiap hurufnya memiliki makna, memiliki arti, memiliki terjemahan. Yang pertama huruf mim. Qala ba'dul ulama al-mim bima'na mujahadatun nafs. Artinya melawan hawa nafsu, mujahadatun nafs. Bulan Muharram adalah satu waktu yang sangat tepat untuk kita menundukkan, menjinakkan dan melawan nafsu kita yang memerintahkan kita untuk melanggar seluruh aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Peperangan adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Akan tetapi di dalam Al-Quranul Karim, jihad ini bermakna sangat luas. Bukan hanya diartikan peperangan. Dia hanya bagian daripada jihad fisabilillah. Di dalam Al-Quran, jika ada kata jihad, setelahnya ada kata penghubung berbentuk huruf fi, maka maknanya adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad kepada kami, kami berikan jalan menuju kepada surga. Jihad yang dimaksud di ayat ini bukan berarti jihad peperangan di medan perang. Tapi jihad ini yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan, qad raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah selesai dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Qala al-muwarrikhun, para ahli sejarah mengatakan ucapan Nabi ini selepas perang Ghazwatul Badar. Artinya Ghazwatul Badar yang dikenang oleh para sejarawan Islam sebagai peperangan paling terpenting di dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan sebagai jihad kecil. Kita menuju kepada al-jihadil akbar, jihad yang lebih besar. Qalu ya Rasulullah wa ma jihadul akbar. Maka para sahabat merespon apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, apakah jihad yang paling besar itu? Maka Nabi bersabda, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dari ayat Al-Quran yang tadi kami bacakan dan hadis Rasul terkait masalah jihadul akbar,
Fakhruddin Ar-Razi menyimpulkan, seorang ulama pakar tafsir Al-Quran, kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau membagi jihad menjadi 3 klasifikasi berdasarkan mafhumun nas, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Rasul. Jihad yang paling pertama adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Rasul mengatakan bahwa inilah musuh yang paling berat bagi kalian. Kenapa dinamakan musuh yang paling berat bagi kalian? Karena yang pertama, musuh kita, nafsu ini tidak kelihatan oleh kita. Dia tidak berbentuk, tidak berwujud di hadapan kita, tapi dia ada di dalam diri kita. Yang kedua, nafsu senantiasa ada selama kita masih hidup. Hingga meninggal dunia, baru selesai musuh kita yang namanya nafsu. Yang ketiga, dia selalu menempel dengan diri kita, dimanapun kita berada. Berbeda dengan jihad, dengan model peperangan, musuhnya kelihatan. Ada durasi waktu, tidak mungkin seumur hidup kita berperang, ada masa jedahnya. Yang ketiga, ada waktu istirahat kita. Musuh kita tidak ada bersama kita. Maka jihad melawan hawa nafsu ini jauh lebih berat. Itulah ungkapan yang Nabi katakan, a'adha aduwik nafsukallati baina zanbaik. Musuh yang paling besar bagi dirimu adalah nafsumu yang berada di antara 2 lambungmu, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Jihad yang kedua, jihadul akhlaq as-sayyi'ah ilal akhlaqil karimah. Jihad dalam rangka merubah akhlak tercela menuju kepada akhlak yang baik. Itu juga jihad. Karena merubah karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik, itu perlu usaha yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang berakhlak mulia disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang tercela, dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan orang yang memiliki akhlak yang baik, amalan akhlak yang baik memberatkan timbangan amal di yaumil qiyamah. Ma min syai'in yudau fil mizani athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatas shaim wal qaim. Orang yang memiliki akhlak yang baik, timbangan amalnya sangat berat. Timbangan amal baik, hasanat. Dan orang yang berakhlak baik, dia mampu mencapai derajat orang-orang yang banyak berpuasa dan banyak melakukan sholat. Sebaliknya, akhlak yang tercela merusak keimanan kita. Sebagaimana Rasul menyatakan, su'ul khuluq yufsidul iman kama tufsidul al-khallu al-azal. Akhlak yang buruk merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Maka ini jihad yang kedua, jihad melawan atau merubah diri kita yang berakhlak buruk menuju kepada akhlak yang mulia. Dan jihad yang terakhir adalah jihad yang disebut sebagai peperangan, ghazwa atau harbun. Itu jihad yang level ketiga. Perintah ini berlaku di dalam Al-Quran. Kalau dibandingkan jihad peperangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan jihad melawan hawa nafsu, Allah Ta'ala lebih banyak menyebutkan jihad melawan hawa nafsu dibanding jihad peperangan.
Karena Islam bukan agama yang senang berperang. Islam bukan agama yang disebut oleh orientalis barat agama prajurit, agama tentara. Tidak. Islam adalah agama yang membawa kasih sayang. Jihad peperangan mereka pada waktu itu dalam rangka menegakkan kasih sayang di atas muka bumi. Makanya lahu syurut wa arkan. Dia punya syarat-syarat yang sangat banyak dan rukun-rukun yang sangat banyak di dalam jihad fisabilillah. Huruf yang berikutnya yaitu huruf H, artinya hifdzu hurmatillah, menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga kehormatan bulan Muharram. Maka kita dididik untuk senantiasa menjaga kemuliaan simbol-simbol agama. Simbol-simbol kebesaran agama Islam wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menjaga kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang memuliakan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda di dalam hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, "La uhillul masjida li junubin wala haidin." Aku tidak halalkan masjid ini dimasuki oleh orang-orang yang junub, hadas besar, dan wanita yang sedang haid. Nabi menyatakan sabdanya ini dalam rangka menghormati dan memuliakan kehormatan masjid. Bahkan dikatakan ad-dhahik fil masjidi zulmatun yaumal qiyamah wa fil riwayah fil qabr. Tertawa terbahak-bahak di dalam masjid artinya dalam hal yang tidak baik. Bercandanya berlebihan, menjadikan masjid sebagai tempat untuk tertawa terbahak-bahak, disebutkan oleh Rasul menjadi kegelapan di dalam kuburnya atau kegelapan di yaumil qiyamah. Tertawa senyum tidak dilarang di dalam masjid, tapi kalau sudah al-ghulu, sudah berlebihan, apalagi ceritanya tidak mengandung kebaikan, maka hal ini menjadi kegelapan baginya di yaumil qiyamah. Kenapa Nabi menyatakan hal ini? Dalam rangka memuliakan simbol kebesaran Allah. Masjid Baitullah fil ard. Masjid adalah rumahnya Allah di muka bumi. Makna rumahnya Allah bukan Allah tinggal di rumah tersebut, tidak sama sekali. Allah tidak butuh, la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah tidak butuh segala sesuatu termasuk tempat, tapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Kalau disebut rumah Allah adalah masjid, jangan kita memahaminya bahwa Allah ada di dalam masjid, Allah tinggal di dalam masjid. La hasya wa kalla, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan bahwa sesungguhnya masjid ini adalah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terikat dengan tempat, Allah tidak terikat dengan waktu, dan Allah alimun, maha mengetahui segala sesuatu. Dimanapun kita berada, di masjid yang berbeda, di waktu yang sama, di negara yang berbeda, di detik yang berbeda, di menit yang berbeda, di jam yang berbeda, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah tinggal di dalam masjid. Nah, ini semua dalam rangka apa? Hifdzu hurmatillah, menjaga kehormatan Allah taala dengan memuliakan simbol-simbol kebesaran Allah. Seperti Al-Qur'anul Karim, itu adalah simbol Allah. Seperti kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu simbol terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian huruf yang ketiga, huruf ra, artinya ridha Allah. Kesempatan bagi kita hidup di bulan ini, bulan yang mulia. Buatlah rencana-rencana baik untuk meraih ridhonya Allah. Jangan buat rencana mencari ridhonya manusia. Mencari ridho manusia itu hal yang tidak mungkin dicapai. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia
adalah sesuatu hal yang tidak bisa digapai. Maknanya di sini hidup kita hanya ingin mencari orang semuanya senang sama kita, enggak boleh. Tetap ada orang yang tidak suka kepada kita. Tapi carilah bagaimana hari ini Allah senang dengan kita. Besok Allah senang dengan kita. Seumur hidup kita yang kita lakukan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam tertinggi. Para sahabat disifati dengan apa? Mereka telah mendapatkan ridhonya Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka semuanya telah mendapatkan ridhonya Allah dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ali Daqqaq, salah satu ulama besar bernama Abu Ali Daqqaq menyatakan laisa syai'un akbar wa a'lam wa ajal min ridallah. Tidak ada sesuatu derajat yang paling agung, paling mulia di alam jagat raya ini terkecuali orang tersebut mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah taala lebih tinggi derajatnya dibanding surga yang Allah ciptakan. Ridhonya Allah taala lebih tinggi daripada seluruh kenikmatan yang Allah ciptakan di dalam surga. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari segala sesuatu yang pernah Allah ciptakan. Ridhonya Allah juga terkait dan terikat dengan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita wajib mencari ridho Allah dan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ditutup dengan huruf mim. Muharram. Mim maknanya mahabbatullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza sabilun yusiluna ila mahabbatillah. Ini adalah salah satu jalan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyatakan di dalam hadis sahih al-Bukhari, "Thalathun man kunna bihinna wajada halawatal imani ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." 3 hal jika ada di dalam diri seorang muslim pasti dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ia jadikan di dalam hatinya Allah dan Rasul adalah hal yang paling ia cintai melebihi segala sesuatu. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku lebih ia cinta melebihi orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ini adalah doa dan harapan dari seorang nabi. Bayangkan seorang nabi meminta agar mencintai orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki, cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Syekh Zabidi mengatakan Nabi Daud menyatakan ungkapan doa dan mencintai orang yang mencintaimu, di situ adalah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang membawa diriku mencintai dirimu, ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi kecintaanku terhadap diriku, keluargaku dan air yang sejuk. Nabi Daud senang dengan air sejuk. Beliau mengatakan, jadikan cinta kepadamu melebihi air yang sejuk. Ini adalah satu maqam yang sangat tertinggi. Namun ulama mengatakan ada yang lebih tinggi daripada itu. Kita sebagai hamba mencintai Allah itu adalah perintah yang wajib. Kita sebagai hamba mencintai Nabi Muhammad itu satu perintah yang wajib. Tapi hebatnya bagaimana cara agar Allah cinta kepada kita? Kalau ditimbang dengan ukuran, maka timbangan mencintai Allah dan Allah mencintai kita, tentu yang lebih berat adalah Allah mencintai kita. Kita semua adalah makhluknya.
Kita semua adalah budaknya Allah. Ketika kita mencintai Allah seluruhnya, belum tentu Allah Ta'ala menerima cinta kita. Tapi jika Allah Ta'ala telah mencintai diri kita, berarti pasti kita mencintai Allah dengan cinta yang benar. Karena sebesar ukuran cinta Allah itu kepada hambanya, sesuai dengan ukuran cinta hambanya kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا مسلمين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فilipinas. اللهم انصر إخواننا مسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البريات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وشكره على نعمه فاسأله من فضله يعطيكم فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة